Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Cerita Untung di Diary Mimi. Dan seperti biasa kalau di sini kita bakal hadirkan bintang tamu yang masya Allah banget punya kisah-kisah inspirasi yang luar biasa yang bisa kita berikan semua ke teman-teman. Nah, kira-kira siapakah sosok beliau ini? Langsung aja kita lihat profilnya berikut ini. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Kali ini Cerita Untungs kedatangan Eryani, seorang owner dari perusahaan kosmetik. Awal karirnya dimulai saat ia merantau ke Jakarta dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama 6 tahun. Hingga akhirnya dapat membangun brand produk kosmetik dengan omset miliaran rupiah. Seperti apa kisahnya? Yuk saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Nah, sekalian juga nih buat teman-teman semua, aku mau ada tips nih buat teman-teman semua supaya tamu kita itu lebih nyaman, terus juga lebih seneng gitu ya, dan juga bisa lebih fokus lagi dengan obrolannya. Nah, karena ruangan kita selalu wangi, dan alhamdulillah aku selalu pakai pengharum ruangan, ini dia nih, Stella Perfume Mist. Nah, kalau yang ini isinya aku pakai yang ini nih, Warm Verbena. Jadi buat teman-teman yang mau beli juga, aku tulis ya linknya di deskripsi di bawah. Alhamdulillah udah hadir sosok wanita cantik, pengusaha solehah, Masya Allah. Aku manggilnya apa ya? Mbak, Bunda, atau Bebas, Erli aja boleh. Kayaknya nggak enak gitu ya kalau misalnya sama orang luar biasa. Oke Mbak Erli, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih lo udah main ke studio kita, Masya Allah. Oke, mungkin teman-teman semua udah sempet dengar juga ya cerita inspiring dari Mbak Erli ini ya mengenai seperti apa usahanya beliau gitu ya, sampai sekarang kita tahu di mana-mana ada brand Be Earl. Masya Allah. Di mana-mana kali ada acara pasti ada sponsor, ada Be Earl apa segala macam. Wow, luar biasa. Sampai semua orang kayaknya sudah pakai Be Earl juga. Masya Allah, amin. Masya Allah ya. Nah, mungkin kita mau tanya-tanya dulu nih, seperti apa sih awal mulanya sampai aku pernah dengar, ini nggak tahu benar atau enggak, bisa diverifikasi aja ya. Apakah benar memang dulu Mbak Earl ini apa namanya XART? Iya. Betul. Betul. Terus gimana ceritanya? Itu aku, padahal aku jadi ART itu 6 tahun. Hah, serius? Iya, lumayan lama kan. Karena memang aku kan perantau ya. Jadi merantau itu dari lulus SD. Dari lulus SD berarti harusnya SMP? Iya, pokoknya flashback itu qadarullah pas aku umur sekitar 6 tahun, mama aku kan meninggal. Nah, dari situ pokoknya semuanya berubah lah ya. Yang tadinya aku jadi anak kesayangan gitu ya normalnya keluarga lah ya, gitu. Terus aku juga dulu anak bontot gitu, terus pengen banget punya adik sampai akhirnya almarhum mama aku tuh sebenarnya belum boleh hamil, tapi karena aku ngerengek terus akhirnya dia hamil, pas melahirkan itu meninggalnya gitu. Jadi pas dari situ benar-benar titik dimana semuanya berubah lah. Tapi adik hidup waktu itu? Alhamdulillah. Gitu. Terus kelas 3 itu aku manggilnya Pak E ya, ayah. Pak E itu menikah lagi. Gitu. Nah, dari situlah akhirnya aku benar-benar berjuang hidup ya, karena biasanya dimanja gitu kan. Terus di situ baru ngerasain oh begini ya punya ibu tiri gitu ya. Kita harus kerja terus, harus nggak bisa santai dikit dimarahin dan lain sebagainya lah ya. Sampai akhirnya pokoknya aku tuh beda dari anak-anak kecil lainnya gitu. Kalau anak-anak kecil lainnya tuh di kampung aku kan emang dusun banget ya Kak. Dibilang kampung malah makin dusun lagi gitu. Itu di Boyolali itu? Boyolali, tapi jauh dari perkotaan gitu. Ibaratnya kalau ke Indomaret aja 2 jam gitu buat dapet Indomaret gitu. Saking di pelosoknya ya. Saking di pelosoknya. Jadi kalau anak-anak sana itu lulus SD ya udah cita-citanya pengen jadi ART. Setelah itu pulang kampung nikah udah gitu. Aku beda sendiri gitu. Aku selalu bilang sama mereka, enggak, kalau aku mah nanti tinggalnya di Jakarta, punya perusahaan gede. Masya Allah, itu udah punya mimpi yang tinggi gitu ya saat itu ya. Kenapa aku dulu ngomong kayak gitu, tapi kayak aku tuh pengen merubah
nasib keluarga lah kayak gitu. Itu ya masih pemikiran anak-anak, masih ngayal-ngayal lah ya. Itu jadi akhirnya. Tapi itu disebutin ya, maksudnya aku nanti mau tinggal gitu. Jadi sedetail itu ya aku bilang pengen punya perusahaan gede, punya karyawan banyak, punya mobil banyak gitu. Itu benar-benar segala sesuatu itu kita harus punya mimpi, jangan cuma sekedar ya lihat nanti. Aku paling nggak suka banget kalau lihat anak-anak mau anak-anak itu masih ini lihat nanti. Mendingan dia bilang aku pengen nanti misalnya ke bulan, aku terserah nggak apa-apa. Hayalannya tinggi ya. Bener, ada hayalan tinggi, ada target ya. Targetnya hidup dari kecil gitu ya. Bener-bener. Sampai akhirnya tuh aku nggak ditemenin sama mereka Kak. Ini anak ngayal banget. Halu gitu kayak. Halu gitu. Ya kali gitu kan, ngayal banget. Males main sama dia gitu kan. Ya udah akhirnya kan aku kan menggembala kambing tuh kalau nggak salah ada 11 atau berapa itu aku kasih nama aneh-aneh lah, pokoknya Jennifer apa gitu. Iya, pokoknya inilah gitu ya. Kambing boleh kambing, tapi namanya internasional tapi gitu. Aku rasa dia tuh ngedengerin banget cerita aku, kayak aku bilang nanti kamu rapat ya, gitulah bahasa Gitu serius. Terus pohon-pohon itu ceritanya ini mobil aku apa pokoknya imajinasi aku tuh ketinggian emang ya. Masya Allah. Jadi kayak sekitar aku tuh bener-bener aku ajak ngobrol, aku afirmasi positif ibaratnya kalau sekarang bahasanya mata gitu. Nanti kamu rapat di sana, nanti ke sana. Mobil yang satu tolong dong itu gitu pokoknya. Karena saking ininya ya, maksudnya ya mungkin teman-teman saat itu mungkin menjauh, gimana tapi udah halu ya kan. makin terus orang ngeliat, tuh lihat ngapain tuh ngomong sama pohon gitu kali ya. Tahu aku kayak meskipun aku lagi halu tuh kayaknya nanti aku terwujud deh gitu loh, ada perasaan apa ya, optimis gitu, meskipun masih kecil gitu. Nah akhirnya kan ya udahlah, berjalannya waktu 3 tahun aku bertahan dengan ibu tiri. Nah kakak aku yang kedua itu dia tinggal 6 bulan lagi lulus kalau nggak salah. Iya 6 bulan lagi lulus, dia udah nggak kuat, dia langsung merantau menjadi ART. Nah kakak cowok? Cewek. Oh cewek juga. Yang cowok alhamdulillah kuliah sampai S2. Nah yang kedua ini nggak kuat sama ibu tiri. Jadi kalau aku memang tipenya nggak pernah ngelawan, nggak pernah marah, nggak pernah apa, tapi ya karena aku punya mimpi tadi, aku kan nanti pengen punya bisnis. Jadi kalau nggak lulus SD nanti aku punya bekal apa di Jakarta. Jadi gitu, manut aja dulu gitu ya. Manut aja dulu, tahan. Jadi paling yang gemes kayak tetangga apa gitu. Kasihan anak gini-gini. Dan aku tuh tipe sayang banget ya sama Pak E. Jadi aku nggak mau bikin Pak E itu merasa bersalah ketika dia menikah gitu. Jadi aku selalu merahasiakan apapun kesedihan. Jadi nggak pernah bilang curhat gitu? Enggak. Bahkan aku paling marah kalau ada tetangga yang ngomelin ibu tiri aku. Jadi misalnya gini, ibu kamu jahat banget sih, kamu kan lagi pincang kakinya masa nyari air, yang gendong air pakai jun kalau bahasa yang tanah liat di gentong. Oh iya zaman itu ya. Iya itu aku kayak gitu bolak-balik bisa 10 kali buat ngisi air buat minum kayak gitu. Padahal aku lagi pincang sakit kakinya waktu itu. Jadi aku, enggak, orang Mae enggak nyuruh aku, dia mau aku jangan diomelin Mae. Jadi aku tuh kayak gitu tipenya, ngebelain orang yang sebenarnya dia gitu sama aku gitu. Makanya akhirnya pas banget nggak pagi itu kelas 6 SD ya, terima ijazah pagi-pagi jam berapa ya, pokoknya jam 10 atau berapa, itu pulangnya aku sempat ke Ngalas kalau hutan. Nyiramin pohon cabai. Di situ tiba-tiba tuh aku spontan, ini kan mumpung tante aku sama kakak aku lagi mudik, apa aku ikut ya? Udah nggak konsen deh tuh nyiramin air. Padahal aku udah ditarget sama mama tiri aku tuh, pokoknya itu kan luas lumayan ya itu harus selesai ya gini-gini. Tapi aku udah nggak konsen tuh kerja. Udah nggak tahu mana yang udah disiram, apa disiram ulang atau apa gitu ya. Pokoknya kayaknya aku harus pergi. Itu aku tinggal pulang Kak. Terus tiba-tiba aku beres-beres cuma bawa kresek hitam isinya 3 piece baju. Terus kamu langsung ikut gitu? Pas dia mau pamit, assalamualaikum, kita mau pamit, mau balik ya gitu kan sama tante. Terus aku gini, iya aku juga megang kenceng tangan tante aku. Jadi langsung, jadi benar-benar spontan aja gitu? Spontan. Jadi aku tuh ternyata tipenya emang sabar tapi nekat gitu. Pokoknya kalau misalnya udah oke nih langsung aja jalan gitu ya? Iya kayak berani ambil keputusan gitu. Nah terus di situ gimana? Karena kan pasti beda lagi gitu kan? Beda lagi kan. Nah itu juga sedih sih ngeliat Pak itu, dia pas aku pamitin tiba-tiba ke dapur nangis kan. Cuman dia tuh
nggak ngelarang. Kayaknya dia tahu banyak yang aku sembunyiin selama ini karena segitu kuatnya aku megang tante aku. Tante aku tuh pas aku pegang gini, kayaknya nih anak butuh ditolong gitu kan. Ya udah akhirnya, oh iya udah ayo. Pas sampai itu ya, pas sampai di rumah tante aku akhirnya bingung. Ini anak lulus SD, mau gimana mau gitu ya? Mau diapain gitu kan? Sedangkan tante aku mau nyekolahin juga udah pas-pasan lah ya buat keluarga dia. Aku bilang, tante nggak usah khawatir, insya Allah aku nggak akan nyusahin tante. Aku bilang gitu, pokoknya kerja apa aja aku mau. Ya tapi kamu segini kecil mau kerja apa gitu? Kalau Mbak Mur kan dulu sama tante ibaratnya masih kecil, ya udahlah tante ngerti gitu. Kalau kerja gimana gitu, bisa insya Allah gitu kan. Akhirnya ya udah coba ya dicariin. Nah temannya tante aku tuh emang lagi nyari pembantu kan. Ya udah kamu jadi ART di rumah teman aku, mau nggak? Iya mau, nggak digaji pun aku mau. Sampai aku tuh bilang gitu, yang penting aku nggak nyusahin sampai kayak gitu. Tapi akhirnya digaji tuh sebulan 100.000 di situ. Itu tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000, 100.000 lumayan masih kecil juga ya? Kecil, karena yang lain kecil udah 500 ya? sudah gitu kan. Nah akhirnya di situ tuh cuma 6 bulan aku dibalikin ke tante aku karena kayak gosok itu garisnya belum lurus. Kan di kampung mah gosok mah ya suka-suka. Gimana sih? Iya namanya. Pakai areng, tau gak sih kan? Pakai areng. Lo tuh di sana tuh masih belum pakai ada listrik dulu tuh, jadi kayak pakai areng. Ya Allah. Masih kampung banget ya. Kayak gitu. Sedangkan kita udah tiba-tiba di kota, terus semua pakai listrik apa gitu-gitu. Ya kan? Itu aja 6 bulan udah alhamdulillah dia bertahan sama aku. Pegetan juga kali ya. Dibalikin sama tante aku alasannya soalnya saudaraku mau kerja gitu. Terus oh gitu ya. Terus dari situ aku kayak ya Allah, aku kan ke Jakarta nggak pengen ngerepotin orang gitu, kok aku sedih ya jadi ngerepotin tante aku gitu. Tante aku juga kayak bingung nih mau dikemanain lagi ya anak gitu kan masih kecil. Terus aku ambil bilang, tante maaf banget ya, aku janji kalau dapet kerjaan lagi aku mau kerja maksimal, janji. Aku bilang aku mau belajar gosok, aku mau belajar ini sampai kayak gitu. Sampai aku tuh pakai penggaris, oh harus lurus gini. Karena aku sampai sekarang tuh nggak bisa gosok Kak, serius deh. Iya, maksudnya emang susah. Nyetrika tuh emang ada bakat-bakat tertentu emang yang bisa nyetrika tuh. Karena orang-orang zaman dulu tuh kalau kerja ke mejanya harus yang ada garis lurusnya itu loh. Kayak celana juga kayak gitu. Harus ada garis tengah gitu kan itu ya. Nggak bisa gitu kan. Ya udah akhirnya ada yang nyari lagi nih. Nyari ART, kebetulan dia tuh anaknya katanya ada yang seusia aku tuh udah meninggal, jadi dia kayak butuh temen lah gitu. Sekalian butuh ART gitu. Nah pas masuk ke situ ya udah bilang dia sama tetangga sama tante aku, iya ini meskipun di rumah jadi ART pokoknya saya anggap anak ya gitu kan. Oh baik ya gitu kan. Ya udah pas kerja di situ ternyata ya nggak anak juga sih. Kerja bangun jam 3 pagi yang kayak gitu-gitu, cucian banyak, keluarganya kan semuanya di situ gitu ya. Kagetnya itu Kak pas aku 2 tahun di sana ceritanya mau mudik, tiba-tiba ternyata aku nggak digaji gitu. Hah? Iya, karena itu tadi kan dianggap anak. Iya, masa anak digaji gitu kan. Kesel ya. Ya aku memang sepolos itu, ya udah ya namanya juga anak gak digaji, setidaknya aku bisa makan gitu kan di situ. Tuh gitu. nonton nggak nih? Kan nonton ya. biar tahu. Nonton kok dia. Iya, tahu. Sekarang dia tahu ya kamu udah saya seperti ini ya. Oke. Terus udah habis itu tante aku tuh marah-marah. Ya udah tante aja ya, nggak usah tante, nggak apa-apa kok, karena aku takut dibalikin lagi nanti ngerepotin tante aku lagi. Karena aku bilang nggak apa-apa, orang aku digaji cuman emang belum aku ambil, nggak usah bohong gini gitu kan. Jadi aku tetap ngelindungin majikanku itu kan gitu, sampai akhirnya udah kamu mudik aja, kasihan. Enggak, aku kayaknya masih betah di sini, aku nggak mau mudik gitu ya. Sampai adik aku tuh kesel banget, ih sombong banget sih, udah mentang-mentang dianggap anak sama orang, durhaka sama orang tua nggak mau mudik. Sampai adik aku tuh begitu ngomong. Karena dipikir udah enak-enak nih di situ karena aku gitu ya. cerita gimana kalau kesah aku di sini kan. Dan adik aku tuh baru tahu ketika waktu itu aku ada podcast kayak gini lah. Dia nonton, dia nangis, WA panjang kali lebar, maafin aku. Kamu nggak pernah cerita gitu ya sama keluarga. Maksudnya kan mereka juga sedang berjuang untuk dirinya sendiri gitu ya. Terus Pai juga berjuang. Jadi aku ya udahlah, jangan nambahin beban mereka lah gitu. Jadi ya udah berjuang sendiri. Sampai akhirnya tuh Kak, setiap
di sela-sela istirahat gitu ya, kadang kan boleh kan Bu istirahat, ya udah kalau emang udah beres semua gitu kan. Aku tuh datang ke sekolah-sekolah SMP, suka manjat apa namanya pohon, manjat gerbang, kayak film-film gak sih? Tapi emang itu beneran kalau ini. Mau belajar? Pengen sekolah, karena aku memang ke Jakarta kan niatnya pengen sekolah gitu, pengen lanjutin perjuangan gitu, tapi ya memang ya apa aja dulu dijalanin lah gitu. Jadi aku suka diusirin sama satpam, dikira anak-anak yang minta-minta kayak gitu kan, diusir, pindah sekolah lagi, diusir lagi gitu. Sampai akhirnya dapat sekolah yang maksudnya nggak ngusir gitu ya. Terus setelah nggak tahu ya berapa kali aku ngintipin sekolah, jadi tuh kayak orang lari aku ikut, kayak orang olahraga, ayo gitu. Di gerbang, ntar jatuh lagi, naik lagi kayak gitu. Aduh, aku tuh sampai speechless loh, sampai nggak tahu mau ngomong apa dengerinnya. Nggak tahu, aku happy banget di situ kayak, Masya Allah ngeliat orang happy aja se-happy ini, apalagi aku yang sekolah gitu kan. Ya tapi kayak di situ sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan suatu saat aku bisa sekolah, nerusin sekolah kayak gitu. Terus qadarullah ya, memang ya rezeki kan ya, tiba-tiba kepala sekolahnya itu tetangga aku. Dia manggil, pas manggil aku kan gini, dia sini, aku lari ngibrit, kirain mau diomelin atau diusir, kan biasanya kayak gitu, hus kayak gitu kan. Karena biasanya seperti itu. Kayak orang minta-minta kan biasanya. Nah akhirnya gak usah lari, nggak apa-apa kok gitu. Bapak sebenarnya dari kemarin tuh merhatiin, kamu kok kayaknya ngeliatin terus pengen sekolah ya, aku nunduk aja, pengen sekolah ya, iya gitu kan. Terus kenapa nggak sekolah, nggak punya uang, kan aku kerja di sini, aku bilang gitu. Kamu ini kan anaknya Bu Haji ini kan gitu kan. Iya, kok tahu Bapak? Iya, seluruh komplek udah tahu kamu dianggap anak kan gitu kan. Dia udah tahu semua gitu. Terus nggak digaji kan gitu. Dia tuh udah tahu gitu. Jadi rahasia umum gitu ya? Enggak kok, baik orangnya. Aku seperti biasa kayak zaman waktu Ibu Tiri kayak gitu juga. Enggak, baik orangnya, baik. Aku takut dibalikin. Karena cuma sekedar takut dibalikin ke tante, terus tante juga aku belum menghasilkan sesuatu gitu kan. Jadi bertahan tuh saat itu. Bertahan pokoknya. Terus gini dek, nanti kamu pulang Bapak ke rumah ibu kamu gitu. Nanti Bapak bilang kamu sekolah. Nggak mungkin ibu kamu berani nolak, karena dia bilang sama semua orang bahwa kamu tuh dianggap anak. Pinter ya dia. Tapi kan aku masih sepolos itu. Oh gitu, emang nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, nanti Bapak yang ngomong. Dan bener dia datang ke rumah, Bu. Masya Allah ibu sayang banget ya anaknya. Iya dong gitu kan ya gitu. Jadi diizinin tuh saat itu sekolah berarti. Terus ini aku mau bantu nih si Gendo ini gitu, si Endo gitu kan, orang Jawa kan. Mau saya masukin sekolah langsung ini aja, dia kerja paket langsung kelas 3 kan, udah ketinggalan 2 tahun ya. Gitu. Anaknya kayaknya pengen banget sekolah deh. Emang iya gitu kan, dia tuh udah ngode suruh bilang iya gitu kan. Kayak sinetron deh. Iya, kayak sinetron. Iya, terus aku bilang, iya Pak. Aku tuh takut banget sebenarnya, takut nanti dia pulang aku diomelin gitu kan. Bener aja sih diomelin, tapi akhirnya tetap dikasih gitu. Alhamdulillah kasih ya. Tapi ya diomelin dulu, kamu ngapain sih gini gitu lah gitu. Nah akhirnya langsung ujian tuh bla bla bla. Langsung masuk kelas 3. Jadi pokoknya dia tuh pokoknya oke, sekolah tapi Bapak kerjaan harus beres. Iya saya siap, mau bangun lebih awal juga siap. Jadi setengah 3 tuh udah bangun, udah nyuci, udah masak, udah apa. Ya itu umur kamu berarti masih 12 kali ya, 12 tahun. Iya. 12 tahun. Nah aku kan sekolahnya siang, jadi pagi itu jadi pembantu rumah tangga dulu. Pokoknya mastiin semuanya beres. Udah gitu kan bahasa aku tipe yang perfeksionis, yang ibaratnya kalau kita nyuci piring harus tetot gitu. Terus kalau misalnya ngepel, ininya harus yang sampai netep ke lantai dan harus diulang 3 kali yang kayak gitu kan. Jadi itu sehari ngepel tuh kan harus 2-3 kali. Emang seperfect itu, jadi kayak nggak ada deh debu sedikit pun gitu ya, yang kayaknya dicolek tuh tahu nih ada debu apa enggak. Ya aku tahu sih orang kayak gitu tuh ada sih. Gitu. Terus iya akhirnya ya udah sekolah, alhamdulillah sampai SMA ya. Nah pas sampai SMA itu akhirnya aku mikir lagi, gimana nih aku punya loh impian yang dulu sering aku hayalin gitu, gimana cara ngejar kesananya gitu kan. Aku bilang lagi tuh, belajar dari yang kemarin akhirnya bisa sekolah gitu ya, belajar dari situ. Yang penting kan bos aku intinya kan ada yang ngerjain rumah, terus aku bilang, Ibu boleh nggak saya kerja jadi SPG gitu. Terus nanti gimana kerjaan rumah bla bla. Nanti aku bayar pembantu, jadi pembantu gaji pembantu gitu.
Oh, jadi kamu replace kerjaan kamu, iya. kamu kasih ke yang lain karena kamu mau kerja? Iya, jadi nggak apa-apa lah, aku nggak punya lebihan, jadi nanti dari gaji aku buat bayar pembantu, buat bensin, buat ongkos lah gitu ya. Kayak gitu. Nah, saking iritnya itu tahun berapa ya, pokoknya gaji aku tuh 700.000. Jadi SPG di Pasar Raya Blok M. Oh iya Grande. Naik gitu kan, naik Metro Mini ya kan, gitu. Dan itu pas-pasan banget sampai akhirnya biar aku bisa gaji pembantu, biar aku tetap diizinin kerja, itu biasanya ikan asin peda tau kan. Itu kan aku kalau makan sampai sekarang makanya lauknya tuh ngirit udah biasa. Itu bisa aku potong jadi 7 buat 7 hari. Jadi kadang dapatnya juga misalnya di rumah masih ada sisa-sisa nasi kering gitu ya, udah aku bawa terus pakai deh tuh potongan ikan asin peda itu pagi, siang, sore. Kadang cuma bawa segini tuh bisa buat 3 kali makan. Makanya berat aku dulu berapa Kak? 35 kilo. Sekarang 48 aja segini. Jadi kalau kurus banget dong, kena angin doyong langsung deh. Iya bener. Kamu nggak boleh berdiri di dekat pintu. Kan naik motor. Katanya melayang. Tahu nggak sih kan kalau flyover naik motor kan terus ada gedung kan anginnya gede. Tiba-tiba aku pindah tempat. Saking kurusnya. Saking kurusnya ya bener-bener. Aku sama temen aku berangkat kan lagi beli gorengan, disangka aku udah naik, dia jalan aja. Wah aku ditinggal. karena ada nggak ada sama aja. Nggak ada bedanya. Saking entengnya. Iya kayak gitu. Sampai akhirnya tuh dari situ aku kayaknya aku mungkin suka tantangan orangnya. Kok SPG kayak nggak ngasah otak ya? Gini-gini aja gitu. Meskipun waktu ada aku penjualan di toko itu naik banget karena aku kayak bikin trik, ngajuin terus, ini boleh nggak Bu bikin harga coret, ini boleh nggak Bu bikin ini, kayak itu aku mikirin gitu. Jadi bos aku tuh seneng, kok kamu banyak ya idenya kayak gitu kan. Oh iya. Tapi gaji nggak naik kan. Tetap segitu ya. Ya ini aku bisa makin kurus nih. Jadi makannya susah kan karena nggak punya duit, kadang makan kadang enggak. Akhirnya aku coba apply lagi di yang mungkin tempat lain lagi. Tempat lain. Nah, dapatlah dulu di kontraktor, gajinya lumayan lah gitu. Sebagai apa tuh? Awalnya jadi admin, habis itu aku bisa ngerangkap semuanya, marketing lah, apalah, semuanya aku rangkap. Berarti itu posisinya kamu udah selesai SMA atau lagi masih jalan udah SMA? Selesai SMA. Oh, berarti masih di tempat si ibu itu ya, yang ibu-ibuan ya, kan cuma untuk anak kan. Oh, jadi selama SMA tuh di situ gitu ya. Kuliah juga masih di situ. Nah, ketika kamu keluar maksudnya SPG itu berarti udah belum kuliah. Nah, abis itu kan aku kerja yang di kontraktor itu ngumpulin uang buat masuk kuliah, nyicil ya sekolahnya. Masya Allah. Nah dari situ ngumpulin cari kampus yang murah lah gitu. Akhirnya kuliah, jadi siangnya kerja, malamnya kuliah. Udah gitu kan kontraktor tuh hektik banget. Jadi kalau misalnya pulang dari kuliah itu jam 10 malam, pulang aku tuh bisa lembur lagi bisa sampai jam 2, ntar jam 4 bisa balik lagi buat ngerjain tender apa-apa kayak gitu. Masya Allah. Tapi dari situ sih aku benar-benar banyak belajar tentang bisnis apa gitu kan. Karena aku dulu cewek juga, jadi strong woman banget gitu. Nah, tapi ini bingung ya, ini kan perjalanan ya dari Boyolali gitu ya. Terus habis itu dengan tidak ada apa-apa, cuma berbekal 3 baju dalam 1 kantong kresek. Terus ikut tante, sempet digaji 100.000 doang sebulan. Terus sempet dianggap anak yang ternyata disuruh kerja di situ. Tapi ternyata emang jalannya Allah, skenario Allah kan kita nggak pernah tahu ya. Maha baik Allah. Ternyata walaupun posisinya seperti itu, tapi ada sosok orang yang ngajakin untuk sekolah gitu, sampai akhirnya yang mungkin kalau kita berpikir nggak mungkin secara selesai. Logika ya? Secara logika gitu ya, secara logika nggak mungkin deh sampai SD udah cukup gitu. Tapi ternyata SMP lulus, SMA lulus, sampai akhirnya bisa lanjut lagi kuliah. Nah ini perjalanan kerja, terus tiba-tiba kontraktor gitu. Terus ini kita lanjut ke bisnis yang sekarang lagi dijalankan. Ini gimana ceritanya dari awal? Karena kalau misalnya aku dengar tadi kayaknya nggak ada yang berbau-bau kosmetik, nggak ada yang berbau-bau skincare gitu, kontraktor pula gitu. Akhirnya itu aku dulu punya sakit kista. Punya sakit kista
itu jualannya tuh belum terlalu banyak ya, tapi aku udah punya tabungan sekitar 6 juta kalau nggak salah. Itu buat aku banyak banget lah. Ya, Masya Allah. Gitu. Tapi buat operasi pas aku ke dokter itu 50 juta ternyata. Waduh. Laparoskopi.